Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Apa kabar para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara? Mugi-mugi diberikan kesehatan waliyajati kelawan rahmat lan hidayah saking kersanipun Gusti Allah subhanallahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Dan bagi para sedulur-sedulurku yang baru menemukan channel Saumas 81, selamat bergabung. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Mugi-mugi dipermudah segala aktivitasnya dan diberikan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Izinkan para sedulurku semuanya di kesempatan malam hari ini, saat ini dan sekarang, kami menceritakan tentang Kanjeng Sunan Kalijogo beserta dua orang muridnya, yaitu Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pamanahan, untuk memperebutkan alur wiji Ratu Tanah Jawi. Apakah itu Ratu Wiji Tanah Jawi? Nanti akan kita saksikan bersama-sama. Dikisahkan bahwa Ki Ageng Giring diperintah oleh Kanjeng Sunan Kalijogo untuk menanam sepet, yaitu serabut kering yang ditanam, dan ketika tumbuh hanya ada satu buah kelapa atau yang disebut dengan degan. Dan juga Ki Ageng Pamanahan diperintah oleh Kanjeng Sunan Kalijaga untuk melakukan tirakat di kembang semampir atau bang lampir, yaitu di panggung daerah Gunung Kidul. Banyak tulisan yang menyebut dan memaparkan bahwa mereka berdua ini adalah berdarah Majapahit. Mangga para sedulur, mari kita saksikan cerita tentang perebutan wahyu yang simbolnya berupa gagak emprit. Kita saksikan bersama-sama videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu hari di malam Jumat, Kanjeng Sunan Kalijaga mengajar dua orang muridnya, Pamanahan dan Giring. Seperti biasa, setelah selesai belajar, Giring mengambil air putih untuk sang guru. Selesai meminum air itu, Kanjeng Sunan Kalijaga berwasiat pada kedua muridnya. Ia mengatakan, kelak di tanah Jawa akan turun sebuah wahyu bernama gagak emprit. Siapapun yang mendapat wahyu itu, kelak keturunannya akan menjadi penguasa di tanah Jawa. Mendengar wasiat tersebut, keduanya bersemangat untuk mendapatkan wahyu itu. Mereka kemudian diberi kesempatan untuk mencarinya. Keesokan harinya, kedua murid Sunan Kalijaga itu berpamitan kepada sang guru untuk mencari wahyu dengan arah yang berbeda. Mereka saling bersaing untuk mendapatkan wahyu gagak emprit. Telah lama waktu berlalu, suatu hari dalam pertapaannya, Giring yang saat itu telah mendapatkan gelar Ki Ageng Giring mendapat wangsit bahwa wahyu gagak emprit berada di satu-satunya pohon kelapa di sebelah rumahnya. Selama bertahun-tahun, pohon kelapa itu dirawat dan dijaga Ki Ageng Giring hingga menjadi besar, namun tak kunjung berbuah. Hingga akhirnya, saat Ki Ageng Giring melihat kembali pohon itu setelah selesai bertapa, di atas sana sudah ada satu buah kelapa. Dengan perasaan gembira, karena ternyata wahyu gagak emprit itu benar adanya, Ki Ageng Giring memetik buah itu dengan hati-hati.
Ia pun tak langsung meminum buah itu karena baru saja makan dan minum. Ki Ageng Giring meletakkannya di sudut balai-balai dan kemudian ditinggal berladang. Ia berencana akan minum buah kelapa itu setelah selesai berladang. Dengan perhitungan nanti, setelah bekerja, pasti tenggorokannya akan terasa kering dan perutnya terasa lapar. Saat Ki Ageng Giring berada di ladang, Ki Ageng Pamanahan datang ke rumah Ki Ageng Giring. Dia dipersilakan duduk di dalam rumah oleh istri Giring sembari menunggu sahabatnya itu pulang dari ladang. Tanpa basa-basi, Pamanahan langsung meminta pada istrinya Ki Ageng Giring untuk meminta kelapa yang ditaruh di sudut balai-balai. Istri Ki Ageng Giring yang tidak diberikan pesan sebelumnya memberi buah itu kepada Ki Ageng Pamanahan yang kehausan. Dalam sekejap, air kelapa dan isi buah itu dilahap habis. Namun tak lama kemudian, Ki Ageng Giring pulang dari ladang. Ia terkejut melihat buah kelapa yang ia petik telah habis diminum Ki Ageng Pamanahan. Ki Ageng Giring tidak marah, namun tak bisa menyembunyikan rasa kecewa yang ada di wajahnya. Ki Ageng Pamanahan pun bertanya, "Ada apa gerangan?" Ia pun bercerita kepada Ki Ageng Pamanahan kalau buah kelapa yang ia makan dan minum itu mengandung wahyu gagak emprit. Sepeninggalan Ki Ageng Pamanahan dari rumahnya, Ki Ageng Giring tak bisa menyembunyikan rasa kecewa di hatinya. Ia banyak merenung di pinggir sungai karena kesempatan turunnya untuk menjadi raja pupus sudah. Sungai tempat Ki Ageng Giring menyepi itu kemudian diberi nama Kali Goang. Nama itu diberikan untuk menggambarkan perasaan Ki Ageng Giring yang terluka, goang, kecewa atas kegagalannya memperoleh wahyu Mataram. Setelah kegagalan itu, Ki Ageng Giring semakin banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama setelah itu, kesehatannya pun mulai rapuh. Singkat cerita, Ki Ageng Giring meninggal dan dimakamkan di dekat rumahnya. Intrik politik Kerajaan Bajang 1568 sampai 1587. Waktu itu membuat muncul kerajaan baru yang bernama Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram sendiri didirikan oleh Danang Sutawijaya yang tak lain merupakan putra dari Ki Ageng Pamanahan. Seiring waktu, dia mendapat gelar Panembahan Senopati. Dalam perjalanannya, tahta Kerajaan Mataram Islam diwariskan secara turun-temurun, mulai dari Panembahan Senopati, Panembahan Sedo Ingkapria, Sultan Agung Hanyokrokusumo, Amangkurat I, hingga pada Raja ke-7 Pakubuwono I yang berada di luar garis keturunan Ki Ageng Pamanahan. Setelah ditelisik lebih jauh, Pakubuwono I masih satu silsilah dengan Ki Ageng Giring, walaupun keturunannya itu diambil dari garis keturunan perempuan. Mengenai wahyu gagak emprit ini, banyak yang menganggap kalau itu hanya kiasan. Hal ini dikarenakan kisah-kisah tanah Jawa selalu penuh dengan simbol. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah para sedulur, sudah kita saksikan bersama tadi sejarah tentang wahyu gagak emprit. Terjadilah suatu perjanjian antara Ki Ageng Pamanahan dan juga Ki Ageng Giring yang disaksikan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo tentang pelimpahan tahta kepemimpinan yang nanti pada saat keturunan ke-7 yang tadinya tahta itu di bawah keturunannya Ki Ageng Pamanahan,
akan dilimpahkan kepada keturunannya Ki Ageng Giring. Dari cerita tersebut, ada sumber yang lain yang menyatakan bahwa ada satu tokoh yaitu Eyang Bintulu Aji. Beliau adalah yang merawat kelapa gagak emprit hingga hanya berbuah sekali yang dipetik oleh Ki Ageng Giring. Makam Eyang Bintulu Aji dan juga petilasannya terletak di Dusun Jambu Rejo, Kelurahan Sodo, berjarak 1 kilometer dari makam Ki Ageng Giring. Mudah-mudahan cerita ini bisa menambah wawasan, terutama diri saya pribadi dan juga sedulur di seluruh Nusantara, menambah untuk menceritakan kepada anak putu kita masing-masing. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja para sedulur. Jika ada kesalahan dalam hal penyampaian, saya mohon ampura. Dan bagi para sedulur yang belum subscribe, mohon dibantu untuk subscribe tentang channel sejarah ini. Mugi-mugi barokah untuk semuanya. Kula pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.